Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya. Sebelum pelajaran fisika kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Oke, hari ini masuk semuanya ya. Ya. Nihil berarti ya. Oke, kemudian sudah rapi semuanya, sudah siap untuk ikut pelajaran fisika? Ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang getaran, gelombang dan bunyi, serta kalian sudah melakukan praktikum getaran. Ya. Kemudian pada pertemuan kemarin setelah ibu refleksi, pada siklus pertama ternyata masih ada siswa yang kurang nilainya ya. Masih ada siswa yang kurang. Itu karena apa? Ternyata masih ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu ya dalam pertemuan di siklus 1 sehingga menghasilkan nilai yang kurang optimal ya. Oleh sebab itu pada pertemuan ini kita akan memperbaikinya dengan pembelajaran siklus 2 tentunya dengan metode yang sama yaitu inquiry terbimbing. Kemudian pada kesempatan kali ini ya mungkin saya akan memberikan motivasi kepada siswa yang kemarin nih, kenapa sih kita harus belajar tentang getaran, bunyi dan gelombang ya, terutama di dalam aplikasi otomotif. Manfaat kita mempelajarinya adalah pada penggunaan klakson ya, sistem kerja klakson, kemudian apa, ayunan matematis, kemudian ada shock breaker, kemudian yang terakhir ada yang namanya jam dinding ya, itu yang menggunakan ayunan matematis juga. Nah, kenapa kalian harus belajar tentang getaran, terutama aplikasinya nanti kan dalam shock breaker yang fungsinya adalah untuk meredam getaran. Jadi pada saat kita berkendara melewati jalanan yang tidak rata, dengan adanya shock breaker tersebut getaran tidak kita rasakan ya. Kemudian untuk materi kali ini karena merefleksikan dari hasil kalian uji coba tes yang pertama yang kurang optimal, sehingga untuk tema kali ini kita masih memperdalam lagi tentang materi getaran, gelombang dan bunyi. Tujuannya masih sama, kalian harus menguasai bagaimana caranya mengidentifikasi dan menguasai konsep dari getaran, gelombang dan bunyi. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang 3.1 yaitu menganalisis getaran, gelombang dan bunyi. Pada siklus 2 ini kita tetap menggunakan metode inquiry terbimbing ya. Yang pertama tahapnya adalah orientasi. Pada tahap orientasi guru akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok beranggotakan 4-5 siswa ya. Kemudian yang kedua, misalkan di sini guru mau, misalkan kalian dalam kegiatan sehari-hari pernah misalkan coba mistar ya, mistar mistarnya itu kalian berisi tangan, kemudian kalian amati, setelah kalian dilepas maka akan terjadi gerak bola ya. Kemudian di sini saya mau tanya nih untuk beberapa materi tentang getaran, gelombang dan bunyi. Oke, coba di sini saya mau tanya dulu ya, Mas. Coba ya, kalian harus aktif menjawab, yang kemarin belum aktif, hari ini harus lebih aktif lagi ya. Coba, apa yang dimaksud dengan getaran? Ya. Getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik seimbang. Oke, betul sekali ya. Galuh betul sekali dalam menjawabnya ya. Kemudian coba Galuh, kalian Anda definisikan apa itu frekuensi. Banyaknya getaran dalam 1 second. Oke, betul sekali ya. Dan yang terakhir, amplitudo itu apa? Amplitudo adalah banyaknya waktu dalam satu getaran. Oke, untuk memperdalam lagi, coba sekarang kalian saksikan video berikut ini. Pernahkah kalian bermain ayunan bandul? Ayunan bandul merupakan salah satu contoh getaran.
Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Jadi, getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Gerakan periodik adalah gerak benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Ayunan merupakan salah satu contoh getaran ayunan bandul. Ayunan mula-mula diam. Ayunan diberi simpangan kecil. Pada saat ayunan dilepas, ayunan akan bergerak bolak-balik secara teratur dan gerak bolak-balik ini disebut getaran. Gerakan mistar semacam ini adalah contoh getaran tunggal. Pada tahap pertama tadi adalah tahap orientasi, kita menuju tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tentang merumuskan masalahnya. Di sini siswa diminta untuk merumuskan pertanyaan dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Kemudian nanti kalian boleh menanyakan pertanyaan dan saya akan menjawab secara ya atau tidak ya. Oke. Untuk yang kemarin kurang maksimal nilainya ya juga nanti bisa kita diskusi, bisa konsultasi lebih lanjut dengan PRI ya. Ya, sudah paham ya? Sudah, oke. Jadi kita tahu ya, oke, betul sekali. Ya, kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Coba, apa itu frekuensi? Ya, betul sekali ya. Frekuensi banyaknya getaran dalam satu titik yang sekali. Oke. Sekarang ada yang tanya? Ya, mau tanya apa? Oke. Apakah ayunan mengalami getaran? Ya. Ada lagi? Ya. Apakah panjang kali mempengaruhi besar frekuensi dan periode? Ya, betul. Ada lagi? Ya. Apakah apa? Apakah sudut jadi tekuk mempengaruhi besar periode dan frekuensi? Ya, mempengaruhi. Ya. Oke, jadi kita sepakati yang jadi perumusan masalah adalah faktor dari panjang terhadap periode dan frekuensi serta faktor dari besar sudut yang mempengaruhi besar frekuensi dan periode. Oke. Tadi kita sudah menyepakati ya ada dua rumusan masalah. Kita lanjutkan dengan merumuskan hipotesis. Di sini Bu Guru menugaskan pertama siswa membaca informasi mengenai getaran pada buku paket halaman 100 ya, sebelum memprediksi periode dan frekuensi ayunan sederhana. Kemudian bersama kelompok kalian merumuskan hipotesis atau masalah yang telah dibuat. Oke, silakan dikerjakan dengan diskusi yang lebih aktif lagi karena saya menginginkan nilai di akhir kalian nanti lebih optimal lagi. Ya, sekarang kita lanjut ke tahap 4 yaitu mengumpulkan data. Ya, di sini saya akan memberikan lembar kerja siswa seperti berikut. Oke, semuanya sudah dapat lembar kerjanya ya. Silakan kalian mengumpulkan data dengan melakukan percobaan bersama kelompok kalian. Kemudian silakan kalian diskusi dan menganalisis data secara berkelompok. Kemudian bagi yang kelompok masih belum memahami, maka saya akan memberikan diskusi bimbingan yang lebih untuk kalian agar hasilnya nanti lebih optimal. Tahap yang kelima adalah menguji hipotesis. Silakan kalian lihat kembali rumusan hipotesis yang sudah kalian rumuskan di depan, kemudian dengan hasil analisis data kalian apakah cocok, apakah benar faktor ini mempengaruhi ini, gitu ya. Terutama tadi faktor apa? Panjang dan faktor besar sudut.
Oke, silahkan diuji hipotesisnya. Tahap yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Ya, di sini silakan kalian rumuskan kesimpulan dengan cara menjawab hasil pengamatan yang tadi ya, dengan dijawab, kemudian disimpulkan bagaimana percobaan tadi, kemudian dihubungkan dengan hipotesis kalian. Kemudian setelah ini saya minta untuk kelompok mempresentasikan hasil kerja di depan sini ya. Kemudian kita nanti akan diskusi tanya jawab dengan antar kelompok. Oke. Nah, setelah tadi kalian merumuskan kesimpulan, kemudian tadi sudah ada yang presentasi, ya, mari kita simpulkan ya. Yang pertama, getaran adalah gerak bolak-balik yang melewati titik seimbang. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Periode adalah banyaknya waktu untuk satu getaran. Kemudian pengaruh dari semakin panjang tali maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensi. Semakin besar sudut ayunan maka semakin besar periode dan semakin kecil frekuensi. Ya. Kemudian untuk yang kelompok kemarin ya sudah bagus ya, saya apresiasi, ditingkatkan kembali. Kemudian untuk kelompok ini yang sudah bagus maka kalian akan meningkatkan nilai kalian dengan baik ya. Nah, kemudian di sini saya minta untuk kalian menuliskan refleksi dari siklus 2 ini. Kemudian untuk tugasnya, Bu Guru memberikan tes uji coba 2, silakan kalian kerjakan. Ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh dari siklus kedua. Saya harapannya semuanya nilainya bagus gitu ya. Amin ya. Kemudian nanti silakan diisi angketnya ya, untuk mengetahui minat belajar kalian dalam pelajaran saya kali ini. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di LKS halaman 108 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih dari saya. Saya tutup sekian ya. Satu motivasi untuk kalian, jadilah yang terbaik. Kalau nggak bisa, jadilah yang berbeda tapi positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.